Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini menjadi pertanda bahwa kita termasuk dari golongan hamba-hambanya yang beruntung, berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, kita akan membahas satu pembahasan tentang tauhidul amal. Bagaimana bertauhid kepada Allah di dalam beramal. Ada seorang ulama yang hidup di abad ke-7, namanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ulama besar, dan beliau mengajar di Masjid Jami Al-Azhar, bermadhab Maliki, dan muridnya terkenal di antaranya adalah Al-Imam Subki, seorang pembesar dari madhab Syafi'i. Kemudian punya murid lagi Al-Imam Al-Qarafi, seorang pembesar ulama dari madhab Maliki, pakar hukum. Karena kedalamannya terhadap pemahaman Al-Quran, penguasaannya yang begitu dalam terhadap hadis Nabi Muhammad, beliau mentadabburi, mentafakuri, lalu mencatat kalimat-kalimat indah yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalimat-kalimat itu dibikin seperti prosa, beberapa bait, hingga akhirnya berjumlah ratusan kalimat. Dan kalimat-kalimat itu ternyata mengesankan sekali oleh ulama-ulama yang hidup setelah beliau. Sehingga sampai hari ini tidak berlebihan mungkin kita katakan ribuan ulama menjelaskan kata-kata beliau tersebut. Kalau orang hari ini itu biasanya bikin kata-kata bijak di sosial media, dia posting dengan foto-fotonya dengan kata-kata bijak. Nah, ini kata-kata bijak dari seorang yang sangat alim, kemudian berkesan di banyak hati para ulama, sehingga ulama dari waktu ke waktu menjelaskan kata-kata tersebut. Nah, di antaranya adalah apa yang kita baca ini. Kata-kata yang pertama beliau ucapkan di dalam tulisannya, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Termasuk tanda berpegang, bertumpu, mengandalkan amal, bukan mengandalkan dan berpegang kepada Allah, tapi berpegang kepada amal. Tandanya nuqsanur raja inda wujudiz zalal, kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi zalal, ketergelinciran, kesalahan, kemaksiatan. Itu ciri orang berpegang kepada amal. Maksudnya beliau ini ingin menarik, ingin merangkul orang-orang yang terjatuh di dalam kubangan dosa. Mungkin dia dulunya seorang penzina, mungkin dulunya seorang pencuri, mungkin dulunya orang yang banyak meninggalkan sholat, sehingga terkadang tidak pede ketika melihat ada orang yang soleh, ada orang yang alim, ada kiai, ada ustadz. Wah, saya jauh betul dari dia, sehingga berputus asa dia.
Nah, Imam Ibn Athaillah mengajak orang-orang seperti itu untuk tidak berputus asa. Kenapa? Karena Allah rahmatnya begitu luas. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku itu melebihi daripada amarahku. Kita banyak dosa kita bawa di hadapan Allah. Dosa yang kita bawa di hadapan Allah itu menjadi kecil dibanding dengan rahmat yang begitu luas dari Allah. Kita punya banyak kesalahan, tapi kalau kita bawa bertaubat, duduk bersimpuh di hadapan Allah, maka semua kesalahan itu menjadi kecil dibanding dengan luasnya ampunan Allah. Cuma mau ndak kita datang ke hadapan Allah? Karena sekian banyak orang asik dengan maksiatnya, tidak merasa kalau itu dosa. Banyak orang yang asik dengan maksiatnya, tapi tidak ada keinginan untuk berubah. Dosa yang besar tidak menjadi masalah kalau Allah bukakan pintu taubat, tapi dosa yang kecil akan menjadi masalah besar kalau Allah tidak bukakan pintu taubat. Nah, beliau dari perkataan ini mengajak orang untuk tidak berputus asa dari perbuatan dosa yang dilakukan. Tapi sebelum mengajak orang-orang yang berdosa itu, beliau mengajak terlebih dahulu orang-orang yang sudah taat ini untuk mentauhidkan amal. Dengan ucapan pertama beliau, termasuk di antara berpegang bersandar kepada amal. Ini dianggap beliau keliru. Kok bisa keliru? Yang memberikan kita bisa beramal Allah. Yang menggerakkan kita mau pergi ke masjid Allah. Sekian banyak orang sehat tidak pernah muncul di masjid. Sekian banyak orang yang bertetangga dengan masjid, suara mik ini masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, terbangun subuh pun karena orang azan, tapi tidak tergerak untuk mau pergi ke masjid. Kalau secara logika, seharusnya orang yang kuat ibadahnya lebih kuat. Orang yang cerdas, berpangkat, bertitel lebih taat kepada Allah. Tapi tidak. Hidayah itu milik Allah. Sehingga ketika kita diberikan kenikmatan berupa bisa taat, maka sadarilah Al-Quran mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat yang melekat pada kamu melainkan semua datang dari Allah. Maka berpeganglah kepada rahmat Allah, bukan berpegang kepada amal. Beda nih. Ada orang yang berpegang kepada Allah, ada orang yang berpegang kepada amal. Bedanya jauh. Orang yang berpegang kepada Allah, dia tidak akan pernah putus asa kalau amal itu hilang dan dia tergelincir. Sebaik-baiknya manusia selain para anbiya, masih ada potensi untuk melakukan dosa. Tapi orang yang mengerti berpegang kepada Allah, sekalipun melakukan dosa, dia tidak putus harap kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak mengenal Allah, ketika melakukan dosa dia down. Sehingga di antara ucapannya lagi, kekecewaan dia lagi karena berpegang kepada amal. Kita sudah taat kok, kita sholat 5 waktu, kenapa cobaan ini kok berat betul? Itu teman itu tidak pernah sholat tapi rezekinya lancar aja, mengeluh dia. Kenapa? Karena dia berpegang kepada amal. Seakan-akan amal itu membayar Allah Ta'ala untuk memberikan dia kehidupan yang layak. Dia kurang ajar dengan Allah. Dia beli Allah dengan amalnya. Ya Allah, kita sudah beramal ya, tolong dong bahagiain kita. Padahal amal yang dikerjakan itu pun kalau Allah tidak gerakan hatinya, dia tidak bakal beramal. Maka berpeganglah kepada rahmat Allah, bukan berpegang kepada Allah. Celakanya lagi, orang yang berpegang kepada amal, kemudian di balik amal itu memang Al-Quran, hadis mengiming-imingkan surga, tapi kalau orang berpegang kepada amal, maka ada dualitas di dalam tauhidnya. Dia pengen masuk surga, tetapi dia mengejar amal yang banyak untuk masuk surga, sehingga dia kehilangan Allah.
Yang dia inginkan, ambisi dia untuk masuk ke dalam surga melalui amal-amalnya. Berarti dia sedang membesarkan dirinya, mementingkan dirinya, mengejar syahwatnya untuk masuk ke dalam surga, lupa dengan Allah yang menyiapkan surga tersebut. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang. Maka beliau mengajak orang yang sudah taat untuk berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada amal. Adakah dalilnya yang sahih? Sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, dihadiri oleh sahabat, lalu beliau mengatakan, la yudkhila ahadan amalu al jannah. Tidak ada seorang pun yang amalnya memasukkan dia ke dalam surga. Ini hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Dari riwayat Imam Ahmad juga meriwayatkan, kemudian bersumber dari Abu Hurairah. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan Allah ke dalam surga karena amalnya. Tidak ada. Maka sahabat ketika itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun sampeyan juga ya Rasulullah tidak masuk surga karena amal. Maka Rasulullah katakan, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadlihi wa rahmatihi, kecuali karena Allah meliputi aku dengan karunia-Nya dan karena rahmatnya. Berarti masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Dari perkataan singkat di awal tadi, beliau ingin mengajarkan kita yang taat jangan terlalu sombong, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu pede. Iblis itu punya ketaatan yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya menjadi ahli neraka. Seorang yang melacur, bersimpuh dengan laki-laki jalan, tapi karena memberi minum anjing yang kehausan, diangkat Allah masuk ke dalam surga gara-gara rahmatnya kepada binatang. Maka yang maksiat jangan putus asa. Ini dua hal yang berbeda, tapi disandingkan. Yang taat jangan pernah merasa pede di hadapan Allah sehingga menjadi sombong. Lihat orang yang maksiat merasa jijik, tidak boleh. Barangkali kehidupan akhir akan bertukar, waliyadzubillah. Dia akan taubat, kita akan maksiat di akhir hayat. Wallahu a'lam. Waliyadzubillah. Jadi orang yang sudah taat jangan pernah merasa kepedean. Itu satu pesan beliau. Dan terus berpegang kepada Allah, berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan orang yang banyak dosanya, banyak lalainya, jangan berputus asa bisa masih untuk berubah. Cuma pintunya saja yang beda. Pintu taat untuk berdekat dengan Allah adalah syukur. Seberapa banyak syukur kita diberikan keimanan. Saya yakin, semiskin apapun di antara kita, sekepepet apapun dengan uang di antara kita, tidak ada yang mau menukar imannya dengan kekafiran, kekayaan, kenikmatan. Seberapa banyak kita bersyukur. Banyak orang beriman tapi tidak diberi kesempatan untuk mesra dengan Allah dalam rumah-rumahnya. Tapi kita malam hari ini dipilih oleh Allah, duduk digerakkan hati kita untuk mau sama-sama belajar. Berapa banyak syukur kita di hadapan Allah. Diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang untuk berbuat taat. Berapa banyak syukur. Orang yang maksiat tidak jauh dengan Allah dan tidak jauh berbeda dengan orang yang taat, memiliki potensi yang dekat dengan Allah, tapi pintunya taubat. Dalam Al-Quran Allah itu dikatakan tawwabur rahim, innahu huwat tawwabur rahim. Atau makna kalimat tawwab, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau dalam bahasa Arab itu tawwab itu kalimatnya sigat mubalaghah. Ya sangat. Biasanya kita itu kekurangan kosakata, lalu kita mengatakan dengan intonasi nada aja biasanya. Besar sekali. Nah, itu
berarti menunjukkan yang besarnya itu sangat luar biasa. Tapi kalau bahasa Arab dia punya kosakata sendiri. Kabir, besar. Tapi kalau akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Tawwab, yang Allah berfirman dalam Al-Quran menyebut dirinya innahu huwa tawwabur rahim. Tawwab itu sigat mubalaghah, sangat menerima kembali orang yang mau bertobat. Sehingga dikatakan ratusan kali orang bersalah setiap hari, ratusan kali juga Allah akan menerima taubatnya. Seburuk dan sekejam apapun Allah akan terima selama dia tulus mau datang di hadapan Allah. Itu makna taubat. Bukan hanya itu, dalam Al-Quran juga dikatakan orang yang banyak dosanya, banyak kejahatannya, tapi berharap kepada Allah mau kembali dengan kalimat tawwab tadi, maka dikatakan dalam Al-Quran innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang mau terus kembali kepada Allah dan mau mensucikan dirinya kepada Allah. Ini dua hal. Orang yang sudah taat, pintu dekatnya syukur. Nabi kita Muhammad itu ketika ditanya oleh istri beliau tahajud sampai kakinya pecah-pecah itu, lalu ditegur oleh Sayyidah Aisyah, maksudnya kenapa terlalu banyak capek beribadah? Bukankah sudah diampuni dosa Nabi di awal dan di akhir, sebelum dan sesudah? Ya kan, dalam surah Al-Fatah itu. Maka apa kata Nabi Muhammad? Apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Nabi kita Muhammad, pintu taat dekat dengan Allah adalah syukur. Pintu maksiat untuk dekat dengan Allah adalah taubat. Jadi yang beliau pengen sampaikan lagi dalam ungkapan yang singkat ini, yang perlu kita sadari, kita subuh, sholat, zuhur, sholat, kita kerja cari nafkah yang halal, kita mungkin dagang mencari rezeki yang halal. Semua ibadah kita ini memang disebut dalam Al-Quran sering sekali dengan istilah jual beli. Makanya Quran itu sering sekali mengatakan tijaroh, kemudian untung. Itu kan seperti dalam kosakata perdagangan semua, karena memang pola pikir manusia itu materialistik. Al-Quran tahu itu, jadi disebutlah untuk mau beramal banyak dengan kosakata keuntungan, ya, kata-kata samar, kata-kata rabeh, untung, itu banyak sekali. Innallaha yashtarit, menjual kesesatan dengan hidayah, itu kosakata menjual, beli, keuntungan, itu kan lekat dengan dunia bisnis, karena Allah tahu memang otak manusia ini materialistik. Tapi itu hanya Allah Ta'ala mempermudah bahasa untuk manusia yang materialistik itu paham. Tapi dibalik itu sebenarnya ketaatan kita itu bukan hitungan jual beli. Ya Allah, ini kita sholat, engkau bayar dengan surga. Bukan. Tapi hitungan-hitungan kita dalam taat itu murni penghambaan. Murni penghambaan. Jadi mau kita sholat sebanyak apapun itu bukan nilai untuk membeli surga, karena surga itu rahmat dari Allah. Itu penghambaan kita kepada Allah. Ya. Ada anak kecil bilang orang tuanya, kalau kamu mau sedekah dengan orang fakir miskin tersebut, bapak kasih hadiah. Lalu anak kecil ini menabung setiap hari dengan uang yang sudah terkumpul, lalu dia sedekahkan dengan fakir miskin. Dan ketika dia sudah sedekahkan dengan fakir miskin, orang tuanya berikan hadiah dan apresiasi. Pertanyaannya, anak kecil itu dapat uang dari mana? Dari mana, Pak? Dikasih orang tuanya. Terus uang yang dari hasil orang tuanya itu diberikan, kita yang tidak seperti anak kecil masa mau meminta upah lagi?
Pak, kita kan sudah kasih orang uang, minta hadiah. Ini loh, ketika kita diberikan uang, itu uang dari orang tua. Dan ketika kita dermawan, yang dipuji siapa? Anaknya kan? Kurang baik apa Allah Ta'ala? Duitnya dari Allah Ta'ala, menggerakkan hati kita Allah Ta'ala. Kita beri orang hadiah karena Allah buka kita mau sedekah, Allah berikan kekuatan berpikir sehingga bisa bekerja menghasilkan uang. Yang dipuji tetap kita. Oh, itu bapak itu dermawan, bapak itu sedekah. Kurang baik apa Allah? Padahal pemain inti di balik layar adalah Allah. Maka sebenarnya ibadah ini penghambaan, bukan nilai transaksi jual beli surga. Tapi jangan salah paham nih, karena ada sebagian orang nih salah paham nih yang suka bicara-bicara nggak jelas itu. Dia bilang, wah dia ngomong seperti ungkapan Rabi'ah Adawiyah, dia katakan saya beribadah bukan mengharap surga, ya, saya menghindari maksiat bukan karena neraka, tapi semata-mata karena Engkau ya Allah. Benar ucapannya, tapi banyak orang yang akhirnya menyalahgunakan bahasa itu, ndak sholat lagi, ndak akhirnya ya kalau Allah berkehendak jadi kok, ya Allah sayang kok, itu tertipu namanya. Orang yang beribadah memang karena Allah tidak mengharapkan lagi surga, tetapi ketika ditanyakan mau surga enggak? Mau. Orang yang beribadah karena Allah, ini kan puncak dari ini kan, beliau pengen mengantarkan orang yang menyimak perkataannya untuk sampai kepada Allah, tetapi tidak lagi berharap dengan apapun, karena surga neraka itu makhluk. Berarti kalau kita beramal karena surga, karena neraka, berarti beramal karena malu. Itu syirik khafi. Maka beribadah semurni karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ditanya mau surga enggak, jelas kita mau. Takut neraka enggak, jelas kita takut. Tapi bukan karena surganya, bukan karena nerakanya. Karena apa? Keyakinan kita surga itu adalah manifestasi dari ridhonya Allah, perwujudan dari ridhonya Allah. Kita mau masuk surga karena itu tempat yang Allah ridhoi. Ridhonya Allah itu yang kita mau. Kita tidak mau masuk neraka, kita tidak maksiat itu karena takut neraka. Tapi sebenarnya bukan nerakanya itu yang kita hindari ketika kita menghindari maksiat, tapi neraka itu perwujudan manifestasi dari murkanya Allah. Kita tidak mau dimurka dengan Allah, karena neraka itu tempat kumpulan orang untuk masuk neraka karena murkanya Allah. Kita tidak mau dimurka dengan Allah. Kira-kira sampai sini paham, Pak? Isi bahasan ini paham ya? Anda kalau tidak paham silahkan tanyakan. Ya, itu ungkapan indah sekali sebenarnya. Sehingga orang beribadah murni karena Allah, beramal tauhidnya murni karena Allah, bukan karena apapun. Sehingga kan timbul pertanyaan tuh, kalau seandainya surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau taat kepada Allah? Itu pertanyaan logis sebenarnya. Karena surga neraka makhluk, artinya makhluk itu kan diawali dengan ketiadaan. Kalau surga dan neraka tidak pernah ada, masih kita mau taat. Beliau ini pengen mengajak beribadah itu bukan karena makhluk surga nerakanya, tapi karena Allah semata-mata, dengan memperlihatkan betapa indahnya Allah Ta'ala di balik setiap aktivitas ibadah kita itu. Ya. Indah, Pak, kalau kita dalam ini makna-maknanya ini luar biasa. Sehingga tadi saya katakan tidak kurang ribuan ulama menjelaskan kata-kata beliau itu. Saya tidak kurang punya 5 buku penjelasan tentang ini, kata-kata ini. Ini satu buku yang hanya saya bawa. Ya, kalau kita buka buku-buku yang lain lagi, itu tergantung ulamanya, backgroundnya seperti apa, pemaknaannya seperti apa. Tapi satu rekomendasi, kalau Bapak mau mendalami perkataan ini dengan ulama yang saya anggap kontemporer, ulama sekarang masih baru-baru meninggal, namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau punya karangan 5 jilid atau 4 jilid, itu hanya menjelaskan tentang kata-kata yang pendek-pendek tadi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
sekarang. Tapi baru 2 jilid yang diterjemahkan, belum selesai. Tapi udah dijual tuh. Mungkin di Gramedia ada. Cari aja namanya Hikam, Syarah Hikam Ibnu Athaillah, penjelasan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Bagus sekali. Ya. Terakhir, kira-kira para anbiya itu sesuai enggak dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini? Atau cuma mengarang-ngarang saja nih? Sesuai ya Pak? Yang jelas hadis tadi Nabi kita sendiri mengungkapkan itu. Aku pun tidak masuk surga karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kemudian dalam ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Seandainya ibadah itu adalah nilai yang dipakai untuk transaksi surgawi tadi, maka para nabi itu pasti mengatakan, ya Allah, kumpulkanlah orang-orang soleh kepada aku. Tapi beliau menganggap amal itu tidak menyelamatkan, sehingga Nabi Ibrahim pun sempat mengatakan, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Beda ya, kumpulkanlah orang soleh kepada aku, itu harusnya paling tepat diucapkan seandainya amal itu bisa menyelamatkan. Tapi ungkapannya dibalik oleh Nabi Ibrahim dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Berarti beliau itu menaruh posisi dirinya di bawahnya orang-orang soleh, karena beliau merasa amal itu tidak menyelamatkan, sehingga banyak beramal tapi masih tidak pede dengan amalnya, sehingga masih berharap kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf alaihi salam juga berdoa dalam ayat Al-Quran, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh di akhirat. Padahal para nabi ini amalnya di atas rata-rata manusia, tapi masih berharap wafatnya dalam keadaan muslim, masih berharap gabungan dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena beliau tidak pede dengan amalnya yang banyak, karena tidak berpegang kepada amal, berpegang kepada Allah, sehingga tetap terus berharap dekat dengan Allah. Kalau orang berpegang kepada amal, merasa sedekahnya banyak, merasa ibadahnya banyak, akhirnya mungkin ketika ngelihat orang maksiat dia akan sombong, paling tidak merasa jijik dulu, paling tidak. Makanya beliau ini pengen mengantarkan kita untuk tidak berpegang kepada amal. Cukup, saya rasa udah lebih setengah jam. Ada pertanyaan Pak? Kalau saya tidak bisa jawab, hutang. Insya Allah pertemuan akan datang saya bawa jawabannya. Kalau panjang umur saya tafsir, kita bertemu lagi insya Allah. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengatakan kita ini berdasarkan membaca Allah gitu ya. Kita pinginnya Allah itu bukan hanya amal ya, bukan hanya amal kita pegang gitu. Tapi Allah yang melamar kita dan kita menuju ke situ. Sebenarnya kita kalau ada sahabat-sahabat Nabi yang Abu Bakar yang sangat dermawan, atau Utsman yang sangat kaya, atau misalkan si Ali yang sang pemberani. Ya. Nah kan kita di sini yang masih jauh lah. Apakah misalnya kita mengambil salah satu sampel aja, misalkan kita pengen ahli puasa gitu, atau kita pengen Allah itu meramati kita karena puasa kita aja gitu. Maksudnya tanpa melupakan kita sudah berilmu atau apakah itu bisa menjadi salah satu jembatan kita juga menuju Allah meramati kita itu. Jawabannya ada di sini. Jadi bukan saya yang jawab, ntar saya lupa di halaman berapa, tapi
Tapi ya saya lupa nih. Cuma nanti mungkin bisa ke kamar atau gimana. Cuma yang jelas di sini dikatakan beliau mengungkapkan kalimat sederhana, Allah tahu manusia itu punya sifat bosan. Maka Allah ciptakan berbagai macam amal supaya mereka tidak merasa bosan dengan satu amal. Artinya kita bisa dekat dengan Allah dengan segala kegiatan dan aktivitas kita. Kita nggak sepemurah Abu Bakar, kita nggak seberani Ali, kita nggak sehebat Umar dalam amar ma'rufnya, kita nggak sehebat Utsman bin Affan dalam baca Qur'annya. Tapi kita masih punya pekerjaan yang bisa dekat dengan Allah Ta'ala dengan berbagai macam aspek kehidupan kita. Sehingga Allah ciptakan semua ragam perbuatan amal itu supaya kita bisa menyesuaikan di mana posisi kita. Nanti yang kedua, ini kan yang pertama nih. Yang kedua nanti akan kita bahas spesifik tentang itu sebenarnya. Allah menempatkan orang itu ada pada dua tempat dalam berhubungan dengan Allah. Ada yang fokus ibadah, ada yang fokus bekerja. Tapi dua-duanya sama-sama memiliki kesempatan untuk dekat dengan Allah. Nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas kita bisa dekat dengan Allah dengan berbagai macam kegiatan kita. Ya, dengan amal-amal yang beragam, sehingga orang yang puasa dengan puasanya ada babur rayyan, orang yang suka dengan anak kecil lalu membahagiakan anak kecil dengan namanya darul farah, macam-macam. Tapi bisa. Yang jelas adalah bisa. Ya. Kalau mentok juga, kayaknya kebaikan yang aku lakukan sama sekali nihil nih. Maka ada seorang ulama besar di Jakarta mengatakan, kalau kamu tidak bisa berlomba dengan kaum solihin di dalam memperbanyak amal, maka berlombalah dengan kaum pendosa untuk banyak-banyakan taubat. Itu juga pintu dekat Allah. Kan di Quran dikatakan tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah dengan kasih sayangnya itu bukan hanya merahmati orang melalui dengan amal, tapi merahmati orang melalui maksiat. Itu saking Allah tuh maha cintanya tuh. Bagaimana Allah merahmati orang dengan maksiat? Kalau orang itu mau tobat dan menyesal, maka rahmat Allah menimpa dia. Satu kisah terakhir, ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Tahu cerita itu kan? Ya. Kemudian dia datang lagi dengan ulama bertanya, wahai Syekh, saya mau bertobat, saya sudah membunuh 99 orang, maka kira-kira masihkah diterima tobat saya? Malaka minat taubah, kamu tidak ada lagi kesempatan untuk tobat. Jengkel dia, emosi dia, dibunuhlah seorang syahid itu hingga menjadi 100. Kemudian dia datang lagi dengan seorang ulama. Yang pertama tadi ini ulama menjadi panitia akhirat. Jadi ya dikit-dikit surga neraka. Luput dengan bahasan rahmatnya Allah ini. Makanya beliau dari awal dah cap gas tuh, rahmat yang dibahas. Datang dengan ulama yang kedua, saya sudah bunuh 100 orang. Kita kalau ditanya begitu, saya pasti jawab langsung, iya Pak, diterima Pak. Kenapa? Saya takut dari orang yang ke-101. Ya, maka dijawab oleh beliau itu masih bisa. Cuma dengan syarat kamu pindah dari tempat ini, jangan berkumpul lagi dengan circle kamu. Begitu kan jawaban dalam hadis. Kemudian dia akhirnya pindah, karena kalau dia masih berkelut di komunitas dia, di kampung dia, dendam itu kan selalu berputar, akan selalu susah. Maka di antara syarat meninggalkan maksiat kalau berat, pindah dari lingkungan itu. Orang kalau teridap sabu, obat-obatan terlarang, kalau dia tidak pindah dari komunitas dia, tidak bakal bisa keluar dia. Saya punya teman yang begitu, disuruh pindah dengan guru saya, baru dia berhasil. Ketika orang itu pindah untuk berbuat baik di kampung yang telah ditentukan, ternyata qaddarallah wafat di tengah jalan. Ini dosanya bertumpuk, amalnya belum sempat berbuat baik, baru taubat. Maka ketika meninggal di tengah jalan, malaikat azab ngambil itu jenazah. Ini jatah kami di neraka. Tapi kemudian malaikat rahmat datang lagi, ini jatah kami. Hingga akhirnya malaikat rahmat dengan malaikat azab rebutan ini. Ya, ternyata kata Allah Ta'ala dihitung.
Jauh mana antara tempat dia maksiat dengan tempat dia kebaikan? Ternyata hanya beda 1 jengkal. Dan dia akhirnya dibawa ke dalam surga Allah karena rahmatnya Allah begitu luas. Artinya yang sampai tanyakan, kita nggak seperti Abu Bakar, mungkinkah kita dekat dengan Allah dengan taubat saja? Mungkin sekali, apalagi dengan amal-amal yang lain. Mungkin cukup. Ada lagi Pak? Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.